wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma ba'd. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir di siang ini. Pembahasan kita lanjutkan dari Ensiklopedia Salat atau kitab aslinya berjudul Sholatul Mu'min. Kita masih di bahasan yang kalau di buku ini bahasannya masuk dalam bahasan yang berhubungan dengan masjid sebagai tempat sholat berjamaah. Ada beberapa persoalan yang terkait dengan hal tersebut, dan pada pertemuan yang lalu sampai nomor 40 masih sisa satu lagi, 41. Ini poin yang ke-41, yaitu halaqah untuk mempelajari ilmu di masjid merupakan upaya pendekatan yang paling agung kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita lihat sama-sama di poin nomor 41. Kita lihat dulu subjudulnya. Halaqah untuk mempelajari ilmu di masjid merupakan upaya pendekatan atau upaya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah yang paling agung. Artinya itu yang paling mulia, paling utama. Jadi artinya kalau kita ingin mendekatkan diri pada Allah SWT, ada banyak cara, tapi salah satu diantaranya adalah belajar ilmu dan di masjid tempatnya. Nah, kita lihat dasarnya, ini ada beberapa hadis. Pertama hadis Abu Hurairah. Nah, yang beliau pilih hadis Abu Hurairah ini termasuk hadis yang paling populer dalam bahasan ini. Ya. Hadis yang paling populer di bahasan ini. Kita lihat di sini. Hadisnya panjang. Saya bacakan keseluruhan hadisnya. Kita lihat di sini dimulai dari sabda Nabi SAW, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia ini, dari sekian banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi atau diderita, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah kelak akan menghilangkan satu dari beberapa kesulitan akhirat yang akan dialaminya. Jadi kalau kita menghilangkan kesulitan, akan dibalas dengan menghilangkan kesulitan. Wa may yassaru ala mu'sirin. Siapa yang memudahkan orang yang sedang berada dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan mudahkan baginya kesulitan di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya yang menolong saudaranya. Nah, ini bahasannya masih belum terkait dengan tema kita ini. Lalu waman salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi, yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, biasanya diterjemahkan dengan menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, tidaklah sekelompok orang berkumpul. Nah dari sini kalau mau ditandai boleh mulai dari sini. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ini yang menjadi inti bahasan kita. Di wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang-orang berkumpul atau tidaklah sekelompok orang berkumpul pada salah satu dari rumah Allah, yatluna kitaballah, yang mereka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum,
dan mempelajarinya di antara mereka, illa, melainkan akan mendapatkan apa? Pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan sakinah, ketenangan kepada mereka. Kalau ini mau dikasih nomor, di nomor 1. Ini keutamaannya. Keutamaan pertama, mendapatkan sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyathumur rahmah. Yang kedua, dinaungi atau diliputi rahmat. Dia yang pertama mendapatkan sakinah, ketenangan. Yang kedua mendapatkan rahmat, diliputi rahmat. Lalu yang ketiga, wahaffathumul malaikah, akan dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang berada di sisinya, di sisi Allah SWT di langit. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Siapa yang lambat amal perbuatannya, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Nah, hadis ini, hadis yang panjang ini, yang jadi inti bahasan di bagian tadi, mulai dari wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Jadi setiap kali ada orang berkumpul di salah satu rumah Allah, belajar, mulai dari baca Quran, mempelajari isinya, akan mendapatkan 4 hal. Pertama, sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmat. Yang ketiga, dinaungi malaikat. Dan yang keempat, disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan makhluk-makhluk yang berada di sisinya. Dan semua itu kemuliaan. Seandainya kita hanya dapat 1 saja, itu sudah mulia. Misalnya dapat rahmat, kan sudah mulia itu, sudah kebaikan. Apalagi dapat 4. Atau misalnya 1 yang terakhir, bayangkan nama kita disebut oleh Allah SWT. Kita sekarang kalau misalnya mendengar nama kita disebut oleh wali kota, itu udah senang. Oleh bupati gitu, udah senang. Nama kita disebut oleh gubernur, tambah senang lagi. Nama kita disebut oleh pemimpin negara, lebih senang lagi. Bayangkan kalau nama kita disebut oleh yang lebih mulia, lebih berkuasa, lebih dari segala yang tadi kita sebutkan, dari semua penguasa di dunia. Nah, itu keutamaannya. Makanya di nomor 41 ini artinya berarti ada keutamaan untuk belajar ilmu di masjid. Dan redaksi sebelumnya di situ ada kata waban salaka tariqan, siapa yang menempuh jalan yaltamisu fihi ilman, untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan baginya, jalan menuju surga. Nah, ini yang hadisnya, kalau lihat di bawahnya lanjutannya itu sama isinya. Jadi kita lewat yang di bawahnya. Karena ini hanya cuma beda redaksinya. Layak mudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazal alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Keutamaannya juga 4 ya. Jadi ini kita lewati. Jadi ini menunjukkan keutamaan yang begitu besar. Nah, kemudian bisa dilihat lagi, dilewati 1 paragraf setelah hadis itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sudah ketemu? Di bawahnya lagi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia bercerita Muawiyah radhiyallahu an pernah pergi mendatangi satu halaqah di masjid. Lalu bertanya, "Untuk apa kalian duduk-duduk?" Kemudian jawab, "Kami duduk untuk berzikir kepada Allah." Lalu ditanya lagi, "Demi Allah kalian tidak duduk kecuali hanya untuk itu?" Maksudnya hanya untuk berzikir saja. Mereka pun menjawab, "Demi Allah kami tidak duduk kecuali hanya untuk itu, hanya untuk zikir." Lantas Muawiyah berkata, "Sesungguhnya saya tidak meminta kalian bersumpah karena meragukan kalian." Lalu beliau menyampaikan, tidak ada seorang pun dengan kedudukanku dari Rasulullah SAW sebagai sahabat
yang lebih sedikit hadisnya daripadaku. Artinya hadis ini nggak banyak. Hadis dari Nabi SAW. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah menemui suatu halaqah dari kalangan sahabat. Beliau lalu bertanya, apa yang membuat kalian duduk-duduk? Mereka menjawab, kami duduk untuk berzikir dan memuji Allah atas petunjuknya kepada kami, pada Islam, dan anugerah yang Allah berikan kepada kami melalui Islam. Lalu Nabi SAW bersabda, demi Allah kalian tidak duduk kecuali hanya untuk itu. Mereka menjawab, demi Allah kami tidak duduk kecuali hanya untuk itu. Maka beliau pun bersabda, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibrilu fa akhbaroni annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Ketahuilah sesungguhnya saya tidak menuntut kalian bersumpah. Kan tadi tanya, apa benar seperti itu? Kami tidak minta kalian untuk bersumpah karena ragu. Hanya saja saya telah didatangi oleh malaikat Jibril yang memberitahuku bahwa Allah yang maha perkasa lagi maha mulia membanggakan kalian kepada para malaikat. Ini keutamaan yang kelima. Kalau keutamaan yang kelima itu dianggap sama dengan yang sebelumnya, juga yang nomor 4-nya bisa. Tetapi di sini ada penekanan. Kalau yang keempat tadi disebutkan, namanya disebutkan oleh Allah SWT. Kalau yang ini dibanggakan. Ya, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah membanggakan para orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Bayangkan kalau nama kita cuma disebut aja, itu sudah menggembirakan. Kita senang luar biasa. Apalagi kalau disebut sambil dipuji. Ya, sambil dipuji di hadapan makhluknya. Nah, yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keutamaan yang lain. Yang bisa diberi garis adalah pada membanggakan kalian kepada para malaikat. Jadi membanggakan siapapun yang hadir di majelis ilmu. Berikutnya, ini hadis yang panjang juga. Kita lihat di sini Rasulullah SAW bersabda, ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, inna lillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat. Hampir satu halaman ya di buku itu. Satu halaman ya. Nah, ini juga sekaligus untuk supaya kita berlatih belajar tenanan tuh baca yang panjang-panjang gitu ya. Baca hadis yang panjang, baca ayat yang panjang ya. Baca perkataan ulama yang panjang, baca ulasan-ulasan yang panjang. Nah, kita lihat di sini. Innalillahi malaikatan. Sesungguhnya Allah memiliki beberapa malaikat. Yatufuna fit turuq. Yang mengelilingi jalanan, yang berjalan di berbagai jalanan. Yaltamisuna ahla dzikri, mencari orang-orang yang berzikir. Mencari orang-orang yang berzikir. Fa idza wajadu qauman yadhkurunallaha tanadau. Jika mereka menemukan satu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka pun berseru satu dengan yang lain, saling memanggil. Halumu ila hajatikum. Mari menuju pada hajat kalian, keperluan kalian, kebutuhan kalian. Qala fayahuffuna bi ajnihatiha ila samai dunya. Maka para malaikat itu menaungi mereka dengan sayapnya menuju ke langit dunia. Jadi yang dicari majelis di mana orang di situ nanti banyak berzikir. Nah, ketika orang berzikir di situ, kemudian datang malaikat-malaikat yang ketika ada satu yang sudah mendapatkan informasi ada majelis seperti itu, lalu yang memberitahu yang lain, ayo datang ke sini, artinya supaya datang ke majelis ini. Kemudian ketika malaikat datang dan kemudian mereka menaungi orang-orang yang berzikir tadi dengan sayapnya, fayas'aluhum rabbuhum azza wa jalla wa hum a'lamu minhum. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat tersebut tentang mereka yang zikir tadi. Padahal Allah lebih tahu tentang mereka. Ma yaqulu ibadi,
apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku. Qalu, mereka mengatakan, yaquluna, hamba-hambamu itu mengatakan yusabbihunaka, bertasbih. Artinya baca subhanallah. Wa yukabbirunaka, mereka mengagungkanmu dengan membaca takbir, Allahu Akbar. Wa yahmadunaka, dan mereka memujimu dengan mengucapkan alhamdulillah. Wa yumajjidunaka, dan mereka mengagungkanmu. Qala fayaqulu hal ra'auni, kemudian Allah bertanya, apakah mereka pernah melihatku? Qala fayaquluna la, mereka menjawab belum, artinya tidak pernah melihat Allah SWT. La wallahi ma ra'auka, demi Allah mereka belum pernah melihat engkau. Qala fayaqulu kaifa law ra'auni, bayangkan kalau seandainya, ya kira-kira kalau seandainya mereka melihatku akan seperti apa. Qala yaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan, seandainya mereka melihat engkau tentu akan lebih sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Wa ashadda laka tamjidan, dan akan lebih sungguh-sungguh dalam mengagungkanmu. Wa aktsara laka tasbihan, dan akan lebih banyak bertasbih, mengucapkan subhanallah. Qala yaqulu fama yas'aluni, lalu apa yang diucapkan oleh mereka ini? Minta apa mereka ini? Qala yas'alunakal jannah, mereka minta surga. Qala yaqulu wa hal ra'auha, lalu dan apakah mereka pernah melihat surga? Qala yaquluna la, mereka mengatakan tidak pernah, belum pernah melihat surga. Nah, kemudian lalu muncul lagi, qala yaquluna law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaba. Seandainya mereka melihat surga, tentu mereka akan lebih berambisi, lebih bersemangat mengejar surga ketimbang belum melihat. Dan wa ashadda laha talaban, dan lebih semangat dan lebih sungguh-sungguh dalam mencari surga. Wa a'dhama fiha raghbatan, dan akan lebih besar rasa cintanya kepada surga. Qala famimma yata'awwadun, kemudian mereka ini berlindung dari apa? Qala jawab yaquluna minan nar, mereka berlindung dari neraka. Qala yaqulu wa hal ra'auha, apakah pernah mereka ini melihat neraka? Yaqulun, para malaikat menjawab lau ra'auha, yaqulun la, ya maaf. Mereka menjawab tidak. Wallahi ya Rabb ma ra'auha, demi Allah wahai Rabb, mereka belum pernah melihat neraka. Qala yaqulu fa kaifa law ra'auha, bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Fayaqul yaqulun, maaf. Mereka, para malaikat mengatakan lau ra'auha kanu ashadda minha firara. Seandainya mereka pernah melihat neraka, mereka pasti lebih berusaha untuk menghindar atau lari dari surga. Wa ashadda laha makhafatan, dan mereka pasti lebih takut kepada surga. Kepada neraka. Ya. Lebih takut. Jadi lebih, yang pertama lebih firar, itu lebih berusaha untuk lari. Dan yang kedua lebih takut kepada neraka. Maksudnya setiap kali disebutkan amalan ini akan mengantarkan orang ke neraka, dia akan lebih takut, sehingga lebih berusaha untuk menghindari amalan tersebut. Qala fayaqul fa ushidukum anni qad ghafartu lahum, maka saksikanlah wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Qala yaqulu malakun minal malaikah, lalu
salah satu dari malaikat mengatakan fihim fulanun laisa minhum. Lihat ini poin sangat penting dari sekian banyak bagian hadis ini, yaitu apa? Di dalam majelis itu ada fulan laisa minhum, bukan anggota majelis tadi. Cuma pas kesempatan itu duduk di situ, mampir di situ. Innama ja'a li hajatin, tapi datang kan ada keperluan aja. Jadi misalnya sekarang lagi ada majelis, saya tuh mau ketemu seseorang, tapi saya bukan ahli majelis itu. Terus jadi ikut duduk dulu, nanti sampai selesai baru nemui orangnya. Ada fulan yang bukan orang yang biasa berzikir di situ dan datang hanya untuk keperluan tertentu. Qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Itulah atau mereka itulah adalah orang-orang yang duduk yang tidak akan rugi siapapun orang yang duduk dengan mereka. Jadi bayangkan yang cuma mampir saja ikut dapat kecipratan pahalanya. Itu apa? Diampuni. Padahal datangnya apa? Datangnya cuma ada keperluan yang lain. Bukan karena memang mau mengikuti majelisnya. Bayangkan dengan orang yang memang rutin. Ini yang datang dan kebetulan cuma karena keperluan tertentu mampir di situ. Kan kadang-kadang begitu. Termasuk juga gini, kalau pas ada pengajian di masjid. Kan nggak semuanya jamaah masjid. Ada yang pas lihat ada pengajian di masjid, tak ikut lah. Coba dengar. Nah, itu termasuk yang diampuni dosanya. Padahal dia jamaah itu bukan. Yang biasa ikut hadir di situ bukan. Cuma karena ini tanggung lah, apalagi pas hujan misalnya. Ini pas pengajian nggak hujan, ya udah sekalian duduk aja di situ sambil menunggu hujan reda, terus duduk lalu mendengarkan pengajiannya. Itu termasuk yang dapat ampunan tadi, meskipun niatnya awalnya sebenarnya bukan ikut pengajian. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang ikut di majelis seperti itu. Apa keutamaannya? Diampuni dosanya. Sampai yang ikut datang dan hadir meskipun bukan orang yang biasa hadir di situ, itu pun termasuk yang diampuni. Dan kalimat di antara kalimat penting dari hadis tersebut adalah baris terakhirnya tadi. Humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum. Hum, mereka adalah julasa, orang-orang yang duduk, orang yang berada di majelis. La yashqa bihim jalisuhum, tidak akan sengsara, tidak akan rugi orang yang duduk bersama mereka. Dia nggak akan rugi. Maka bisa dibayangkan orang yang rutin di situ, lawang yang mampir sebentar aja, kecipratan pahalanya dengan diampuni dosanya, apalagi kalau yang rutin. Ya. Majelis zikir maksudnya majelis ilmu. Ya, yang di situ nanti di majelis itu kan ada kalimat tasbih, takbir, tahmid. Kalau pembukaan kan hamdalah, sholawat. Kemudian nanti di majelis itu juga ketika disebutkan nama Nabi Muhammad lalu disebutkan sholawat. Ya. Nah, di beberapa redaksi majelis zikir itu bisa dimaknai dua. Majelis di situ orang berzikir, dan yang kedua majelisnya adalah majelis ilmu. Majelis ilmu itu dikategorikan majelis zikir. Karena apa? Karena di majelis itu disebutkan ayat Quran, disebutkan hadis, disebut Allah, Rasul, disebut sekian banyak yang jadi lafaz-lafaz yang biasa jadi zikir. Selain isinya juga untuk jadi pengingat. Jadi itu maksudnya. Ya. Dan kemudian hadis ini yang penting juga untuk dicermati di baris paling pertama tadi. Di baris paling pertama disebutkan di situ bahwa Allah memiliki malaikat yang kerjanya mengelilingi. Ya. Ya. Malaikat yang kerjanya keliling. Ya. Malaikat yang kerjanya keliling apa? Keliling cari majelis-majelis. Kelilingnya di mana? Di berbagai tempat. Bayangkan kalau seandainya kita ini, berarti kan kita ini menjadi orang yang dicari-cari oleh malaikat. Jadi
malaikat itu kerjanya, ada malaikat yang kerjanya memang keliling kemana-mana setiap hari. Pas begitu siang-siang begini, ada salah satu malaikat yang lihat bahwa di Masjid Mu'adz bin Jabal ada majelis. Langsung diinformasikan ke malaikat yang lain, halummu, suruh supaya datang semua. Lalu kemudian mereka menaungi dan mereka mendoakan. Ya. Nah itu keutamaan untuk yang hadir di majelis. Jadi tadi di awal disebutkan adanya malaikat-malaikat yang kerjanya memang mencari majelis-majelis, ya, majelis-majelis ilmu, majelis zikir, dan itu dilakukan tiap hari, setiap waktu, dan mereka secara khusus kerjanya cuma nyari itu. Coba rasakan dan bayangkan begini, itu suasana yang kita dapatkan, kita hanya merasakan seperti kita ini orang yang dicari-cari itu. Tapi yang nyari malaikat. Kalau yang nyari malaikat, yang ya pasti isinya kemuliaan semua, kebaikan semua. Entah dapat rahmat, diampuni dosa, pokoknya yang baik-baik semua. Dan kemudian secara khusus disebutkan ini malaikat yang dalam hadis disebutkan Allah tuh punya malaikat yang tugasnya ini. Maka pelajaran yang lain juga yang kita dapatkan dari hadis ini bahwa yang namanya malaikat itu ada yang kita ketahui nama sekaligus tugasnya, tapi yang ada malaikat yang kita ketahui tugasnya tapi kita nggak ketahui namanya. Ada malaikat yang kita ketahui tugasnya, seperti di sini. Tugasnya apa? Ini cari majelis. Namanya siapa? Nggak tahu. Ada malaikat yang kerjanya pokoknya nyari aja. Siapa nama malaikatnya? Nggak tahu. Allah alam. Karena hadisnya cuma begitu. Lihat kalimatnya, inna lillahi malaikatan. Ya. Allah punya malaikat-malaikat. Namanya siapa? Nggak ada. Di sini dalam hadis ini nggak ada, nggak disebutkan. Berarti karena ya semakin banyak kita datang ke masjid semakin banyak rahmat ya. Iya. Dan diampuni dosanya, Bu. Yang paling penting itu di antara sekian banyak keutamaannya diampuni dosanya. Karena di bagian sebelum terakhir tadi disebutkan fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah bahwa kata Allah SWT, saksikan bahwa saya ampuni mereka semua. Saksikanlah bahwa kata Allah SWT, semua yang hadir ini diampuni dosanya. Nah, yang kita cari kan tiap hari itu. Tiap hari itu kan kita cari gimana caranya nambah amal, diampuni dosa gitu. Kenapa? Karena tiap hari kita nambah dosa. Ya, Bu. Ada yang nggak nambah dosa hari ini? Ada nggak yang nggak nambah dosa hari ini? Maunya nggak nambah? Oh iya, maunya. Tapi kenyataannya nambah dosa nggak? Yang dari pagi sampai sekarang sudah berdosa belum? Ya udah, ya kan? Tiap hari berdosa deh. Ya. Ya. Tiap hari nambah dosa kan gitu. Artinya tiap hari berbuat dosa. Siapa di antara kita yang sejak bangun tadi sampai sekarang belum berdosa? Susah tuh. Susah sekali. Iya, ketemu orang berpotensi untuk dosa. Meskipun berpotensi juga dapat pahala, tergantung banyak hal, tergantung niatnya, tergantung majelisnya. Ya, kalau majelisnya ngerasani kan ya gitu. Loh, majelisnya bisa majelis taklim tapi isinya ngerasani juga gitu. Ya. Itu yang jelas majelis taklim. Ya. Apalagi majelisnya yang bukan majelis taklim. Kapan ngerasanya? Bisa di awal, bisa di akhir. Begitu selesai, ya. Bagaimana? Nah, itu bangun tidur pegang HP. Itu juga bisa menjadi potensi. Yang dilihat di HP-nya apa gitu. Kan gitu. Kan bisa dosa juga. Jadi semuanya, tanpa kecuali. Maka, kalau kemudian Allah ngampuni dosa kita, itu kan menjadi keutamaan yang kita cari. Ya, tiap hari kan kita cari itu. Sebab kita tiap hari itu pasti berbuat dosa. Dan susah sekali, gimana caranya nggak berbuat dosa? Kepingin kan begitu, kepingin nggak berbuat dosa. Tapi kan
Dosa macam-macam dosanya, dengan lisan, dengan mata, dengan termasuk juga kita berprasangka sama orang kan, hati kan dosa juga. Lihat orang terus lalu tiba-tiba muncul perasaan iri, dengki. Ada orang yang berprestasi lebih terus wah ini sok loh, kok jadi sok gitu ya, siapa yang sok, kok tiba-tiba kita mikirnya sok sok pinter lah, sok ini ya, karena memang dasar hatinya yang kotor ya. Nah ini hadisnya. Kemudian kalau hadis berikutnya dalam lafaz Muslim disebutkan, ini enggak kita baca karena isinya sama dengan yang sebelumnya. Ya. Isinya sama dengan yang sebelumnya, jadi tidak kita ulang kembali. Cuma beda redaksinya, tapi isinya sama. Lalu coba dilihat lagi paragraf berikutnya, di dalamnya juga disebutkan qad ghafartu lahum. Sudah ketemu ya hadisnya? Qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah memberikan ampunan kepada mereka. Wa a'taituhum ma sa'alu, dan aku memberikan mereka apa yang mereka minta. Nah ini lihat ada tambahannya. Selain diampuni dosanya, yang kedua apa? Kalau minta sesuatu akan diberikan, dikabulkan. Makanya kalau ada kesempatan berdoa tuh manfaatkan. Kapan aja. Kalau ada kesempatan berdoa, manfaatkan. Misalnya apa? Misalnya sudah selesai. Nanti kalau sudah selesai majelis ini, kalau kita mau berdoa bisa nggak? Bisa ya, manfaatkan. Kan bisa itu. Apa? Ya. Nanti kan oh, enak. Ya. Nah makanya kenapa kemudian ada sebagian yang lalu majelisnya setiap kali mengakhiri majelis ditutup dengan doa. Tapi itu sebenarnya nggak menjadi keharusan, tetapi itu menjadi peluang dan kesempatan. Yang kedua, kalaupun nggak ditutup dengan majelis oleh pematerinya, ya kita berdoa. Kan kesempatan bagi kita. Kita berdoa apapun yang kita minta. Kan kita ini saking banyak yang mau diminta sampai bingung kita mau minta apa gitu ya. Daripada marah-marah kan gini, sekarang pas buka WA terus marah-marah ini PPN 21%. Wah. Terus kemudian apalagi mau marah-marah, ya dah berdoa aja dah. Kan bolak-balik daripada marah-marah kan ya berdoa aja. Iya. Kan baru baca satu berita itu aja udah pusing gitu. Nah, itu baru satu. Terus nanti lagi yang kedua PIK di Jakarta bagian utara itu ya, proyek strategis nasional ya, PSN. Nah, ya, PIK 2 ya. Begitu membaca, pokoknya kata kuncinya itu beberapa huruf, begitu membaca kan bikin cenut-cenut gitu ya. Yang pusing, bikin marah. Ya sudah, manfaatkan untuk berdoa. Doanya apa ya? Doa yang sifatnya umum dan doanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia yang kan kita pusing juga kalau pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Kita minta. Ya. Intinya kita mohon pada Allah SWT. Nah, di sini kalimatnya yang pertama bisa dikasih nomor. Sesungguhnya aku memberikan ampunan, itu nomor 1, dapatkan ampunan. Yang kedua memberikan mereka apa yang mereka minta. Yang kedua, jadi mereka minta Allah akan berikan. Yang ketiga, wa ajartuhum mimmastajaru, dan memberikan perlindungan kepada mereka seperti yang mereka minta. Yang ketiga itu. Jadi yang ketiga, berlindung kepada Allah SWT dari apapun yang mereka takutkan, khawatirkan, maka Allah pun akan lindungi mereka. Nah, ini menunjukkan ada 3 keutamaan yang didapatkan. Nah, coba lihat lanjutannya. Ini lihat lanjutan hadisnya karena redaksinya sedikit berbeda tetapi punya kekuatan makna yang melengkapi bahasa sebelumnya. Qala yaqulun, para malaikat itu mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku, fihim fulanun abdun khatta'un. Wahai Rabbku, di antara mereka itu terdapat si fulan.
seorang hamba yang banyak salahnya, banyak dosanya. Innama marra fajalasa ma'ahum. Dia itu hanya kebetulan sedang lewat dan duduk bersama mereka. Jadi aslinya, jadi misalnya gini, ada pengajian. Terus kemudian ada yang datang ke sini cuma karena misalnya tadi ngiup karena kehujanan. Pas kehujanan terus kemudian karena nggak bawa jas hujan mampir. Begitu lihat ada pengajian, tak ikutlah ke pengajiannya. Daripada kehujanan kan lebih baik masuk ke dalam. Nah, itu pun termasuk yang dapat ampunan tadi. Jadi bayangkan ini nggak ngapa-ngapain ini. Coba ikut duduk-duduk dia di sampingnya. Niatnya tadi dalam hadisnya redaksi sebelumnya kan niatnya untuk kebutuhan yang lain, keperluan yang lain. Dia niatnya bukan untuk ikut majelis. Dia niatnya bukan ikut pengajian. Nggak ada niat ikut pengajian sama sekali. Cuma duduk-duduk dengan mereka aja dapat pahala itu. Jadi ikut duduk bersama orang yang hadir di majelis itu sudah mendapatkan keutamaan. Dan bahkan di sini disebutkan abdun khotta'un, hamba yang banyak dosanya. Sehingga nanti ini jadi pelajaran bagi kita. Kalau ada orang datang ke majelis, kita, kemudian orangnya ingin ikut dan hadir, buka kesempatannya, lapang-lapang. Karena bisa jadi siapa tahu ini menjadi penghapus dosanya. Dan kita yang memfasilitasikan dapat pahala juga. Kan kita nggak tahu, dari sekian banyak orang itu ada yang lalu Allah bukakan pintu hatinya dari majelis kita itu. Kita nggak tahu kapan, nggak tahu di mana, pokoknya kita jadi pembuka kebaikan, penutup keburukan. Inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqal syarr. Di antara umat manusia itu ada yang menjadi pembuka kebaikan, penutup keburukan. Tapi sebaliknya ada inna minan nas mafatiha lisyarri maghaliqal khairi. Tapi sebaliknya ada orang yang jadi pembuka keburukan, penutup kebaikan. Bukan, membukakan orang. Membukakan orang. Jadi ada orang memfasilitasi itu. Dengan cara apa? Macam-macam caranya. Ada yang cuma nunjukkan. Ada yang memfasilitasinya apa? Memfasilitasi dengan fasilitas untuk kegiatannya. Ada yang membukakan dengan cara apa? Dengan cara menceritakan kepada orang. Ada yang membukakannya dengan saya siapkan konsumsinya. Ada yang membukakannya dengan cara saya siapkan tikarnya, saya siapkan lampunya, saya siapkan kebersihannya. Itu namanya membukakan. Sehingga orang jadi antusias dan semangat untuk mendatangi kebaikan. Nah, itu yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa ada orang yang datang tuh dosanya banyak. Dan dia datang ke situ bukan mau ikut pengajian. Beda kan kalau mau ikut pengajian, niatnya mau ikut pengajian memang dari rumah datang ke satu tempat, itu niatnya untuk pengajian. Ini enggak, ini memang mampir enggak niat mau pengajian. Jadi bayangan niat aja enggak ada itu. Dan keperluannya keperluan yang lain. Nah, kemudian apa keterangannya di sini? Fayaqul qad fal walahu ghafartu lahum, dan saya sudah ampuni orang tersebut, mereka. Humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah kaum yang jika teman-teman duduk bersama mereka tidak akan sengsara karena mereka. Maksudnya apa? Nggak akan rugi. Nggak akan rugi duduk di majelis orang-orang seperti itu. Bayangkan cuma duduk aja. Ini meskipun begini ya, kadang-kadang dipahami oleh sebagian orang. Makanya kalau ada pengajian itu pokoknya duduk aja, meskipun nggak dengarkan itu. Nggak dengarkan pengajiannya itu, tapi duduk aja. Duduknya untuk dapatkan ini, dapatkan ampunan. Makanya kita dapati ada dua model pengajian. Ada yang pertama, ada orang datang tuh memang mau dengar. Makanya kalau yang niatnya untuk mendengarkan, biasanya mereka mempersoalkan kalau sound systemnya nggak jelas. Nah, saya duduk di luar, sound systemnya nggak nyampe. Tapi yang kedua, ada yang pokoknya duduk aja, nggak dengar pun nggak apa-apa. Kan siapa tahu dapat pahala, diampuni dosanya. Cuma duduk aja. Dengar nggak? Nggak dengar materinya. Lo nggak dengar. Iya, nggak dapat apa-apa. Dapat ampunannya tadi kan duduk bersama mereka kan. Lalu duduknya kan gini, masjid penuh.
tempat parkir penuh, terus sampai ke jalan penuh, terus sampai ke sana, terus sound systemnya nyampe nggak? Nggak nyampe. Terus gimana itu yang duduk di sana itu, yang nggak dengar? Kalaupun dengar ya dengarnya sayup-sayup, nggak tahu ini baca Quran atau baca hadis atau jelaskan apa itu nggak tahu. Pokoknya ada suara sayup-sayup dari masjid. Kalau seandainya itu perumahan itu di Iya. depan masjid ini keras speakernya, dia bilang aku udah dengar dari rumah itu gimana? Ah ya. Nah ini beda lagi. Ini Pas diajak tuh ini udah dengar dari rumah gitu. nah yang begini nggak mendapatkan keutamaan majelisnya. Poin nomor 41 yang kita bahas itu kan poin majelisnya itu. Jadi kita sekarang ini temanya tentang majelisnya. Kalau membahas tentang ilmunya yang didapatkan, nggak usah yang begitu. Buka YouTube aja sambil tiduran. Kan bisa juga gitu. Nah, saya udah dengar kok. Ibu ikut di masjid kan? Saya di rumah. Oh iya. Iya Bu ya. Ini tapi mungkin nggak ada yang tahu kalau bisa boleh Bu diceritakan sama yang lain. Ya. Ini nggak ada yang tahu. Salon dari masjid. Iya. Misalnya kajian Kamis yang Iya. kesempatan sudah pulang dari sekolah juga dengar. Kan nggak pernah ikut majelisnya. Materinya itu ya nyatet ya dengar dan enggak Iya. ikut majelis. Enggak, ini saya sampaikan beliau ini sound system dari masjid ini nyampe ke salon itu sampai ke tempat beliau itu. Iya. Ilmunya tetap dapat. Iya, ilmunya tetap dapat tapi keutamaan majelisnya nggak dapat. Keutamaan majelisnya nggak dapat tapi dapat keutamaan ilmunya dapat. Artinya sama dengan kalau yang dengarkan lewat YouTube kan. Kalau dengan lewat YouTube kan gini, sekarang ada yang offline dan online. Yang hadir di majelis dapat keutamaan majelisnya, dapat ilmunya. Kalau yang dari YouTube cuma dapat ilmunya tapi nggak dapat keutamaan majelisnya. Karena itu ada dua. Tapi kalau pernah dengar ada ada apa ya? Kalau kita dengarin dari awal terus itu dapat Ya keutamaan ilmunya. Tapi keutamaan majelisnya enggak. Kan majelisnya di sana di masjid. ya maksudnya kan kelompok itu juga pengajian gitu. Iya. Gini, yang tentu Duduk diliatin terus itu nggak boleh kita sambil gitu. iya. Oh, nah itu nanti masalah lain. Tapi ini dulu bahwa kalau yang mana yang lebih utama sebenarnya pertama kita harus lihat bahwa dua-duanya punya keutamaan. Keutamaan ilmu sendiri, keutamaan hadir di majelis sendiri. Dan itu nanti nomor 41 kan membahas itu. Bayangkan tadi nomor 41 itu poinnya orang yang cuma mampir saja dan gak ikut nyimak. Bayangkan gak pakai alat tulis, Bu. Jadi jangan seperti yang dibayangkan ini bawa alat tulis, bawa gitu. Cuma duduk aja. Duduk itu. Itu dapat keutamaan itu. Jadi yang lain tuh nyatet, yang lain bawa buku. Ini enggak bawa pensil, enggak bawa bolpen, enggak bawa buku. Duduk tak gitu ya. Itu diampuni dosanya. Seandainya di samping kita ada pas kajian cuma gunakan HP, terus sikap kita gimana? Biarkan aja dulu. Nah, kalau itu nanti ya yang begitu tetap perlu diingatkan ya. Karena yang begitu nanti bisa mengganggu bisa ke pematerinya dan ini menodai kehormatan dan kemuliaan majelis. Bayangkan kalau seandainya dibiarkan yang satu pegang HP, yang satu ngobrol, yang satu akhirnya kemuliaan majelisnya jadi ternodai. Karena asalnya majelis ini nggak sama dengan majelis yang lain. Majelis ilmu itu kan majelis di mana orang ingin meraih beberapa keutamaan tadi, yang 4 tadi. Dan keutamaan yang 4 itu didapatkan diantaranya dengan tadi, ya bukan cuma membaca Quran, tapi memahami isinya. Dan itu nggak mungkin didapatkan sambil ngerjakan yang lain. Nah itu tetap nasihat tetap perlu disampaikan, meskipun nanti yang bersangkutan mau ngikuti nggak ngikuti terserah. Kewajiban kita untuk mengingatkan sudah tertunaikan. Ya. Nah nanti bisa disampaikan lewat pengelola pengajian supaya mengingatkan keseluruhan lah tanpa menyebut nama. Kan nggak perlu gini, bu tolong ini yang menggunakan, itu kan nggak perlu begitu. Tolong yang ngobrol jangan itu. Kalau menyapa seseorang itu kan bisa jadi agak nggak enak bagi sebagian orang. Tapi kalau pengelola kan bisa, maaf ini yang ngobrol
mohon itu dengan kalimat begitu lebih enak. Sifatnya umum, nggak menyebutkan tertuju kepada satu orang. Nah, itu ya. Iya, tapi artinya tadi dari luar antara ilmu dengan majelisnya itu. Iya. Jadi kalau Jadi sebetulnya dua-duanya sama-sama punya keutamaan. Dan kalau dilihat mana yang lebih besar, ya nggak tahu ya, karena dua-duanya sama-sama besar gitu ya. Ya, keutamaan ilmunya besar, tapi keutamaan hadir di majelisnya juga. Kalau kita hitung tadi, bayangkan yang pertama dapatkan sakinah, yang kedua dapat rahmat, yang ketiga dia dinaungi malaikat, yang keempat nama kita disebut oleh Allah, yang kelima nama kita dibangga-banggakan oleh Allah SWT, yang keenam diampuni dosanya, yang ketujuh kalau minta sesuatu dikabulkan, yang kedelapan kita berlindung dari saya sebutkan urut dengan yang ada di sini ya. Ya, nomor satunya. Nomor satu yang nazalat alaihi musakinah, mendapatkan sakinah, ketenangan. Ini semua yang hadir di majelis ya. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmat, dapatkan rahmat. Ya, diliputi oleh rahmat. Itu hadis pertama sekali. Hadis pertama kan ada 4 ya. Saya ulang lagi. Kita rangkum semuanya. Yang pertama dapatkan sakinah, ketenangan. Yang kedua diliputi oleh rahmat. Yang ketiga dinaungi oleh para malaikat. Ya, dinaungi oleh para malaikat. Ini masih di hadis pertama, hadis Abu Hurairah. Yang keempat, Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa yang berada di sisinya. Jadi namanya disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 4. Kemudian yang kelima, di hadis yang pendek sesudah itu, yaitu Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Artinya membanggakan yang hadir di majelis di hadapan para malaikat. Itu yang hadisnya ama inni lam astahlifkum tuhmatan, yang pendek deh. Anu pendek teks Arabnya. Sebelum hadis yang paling panjang tadi. Halaman berapa itu? 71. Ya. Nah itu di bagian akhirnya sebutkan annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Sesungguhnya Allah membanggakan kalian kepada para malaikat. Ini yang kelima. Ya. Kemudian yang keenam. Ya. Yang keenam kalau kita gabungkan di hadis yang panjang ini, yang keenam adalah diampuni dosanya. Yang keenam diampuni dosanya. Yang ketujuh dikabulkan permintaannya atau permohonannya. Yang kedelapan diberikan perlindungan oleh Allah SWT atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ajartuhum mimmastajaru. Ya. Berapa jadinya? 8. Nah, itu kalau dilihat, nah, tadi kan gini, lebih utama mana majelis, hadir di majelis atau lebih utama, antara majelisnya dengan ilmunya? Biasanya kalau hadir di majelis ya
juga dapat ilmunya, meskipun mungkin daya serapnya beda-beda. Kalaupun cuma dapat 20% ilmunya, tapi tetap keutamaan tadi dapat semua. Maka tetap bisa mengalahkan yang cuma hadir untuk mendapatkan ilmunya tetapi online. Ya. Atau di kamar tadi ya. Yang suaranya masuk. Ya. Cuma jadi dengar suaranya, atau tadi yang di perumahan dengar karena sound systemnya sampai ke rumah, nggak usah keluar dari masjid, ilmunya didapatkan bisa jadi iya. Tetapi kalau dilihat keutamaannya tentu yang hadir kalau dikumpulkan lebih banyak. Rapat nggak masuk? Iya, meskipun di awalnya, tapi itu majelisnya bukan majelis, ya bukan majelis zikir yang dimaksud ya. Kalau rapat nggak masuk ya. Tapi dapat keutamaan. Kalau rapat, tadi ini rapat nih. Nah, kalau rapat nggak masuk. Tapi kalau tausiah, kalau itu masuk semua. Ya, meskipun cuma bacakan misalnya gini, bacakan Riyadhus Shalihin, bacakan hadis itu juga masuk. Ya, nggak masuk. Karena nanti yang dibahas bisa macam-macam gitu, termasuk bahasa konsumsi. Gitu. Ya. 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 Ya, itu adalah bagian dari cara supaya majelis kita tidak sepenuhnya murni hanya membahas itu. Nah, tapi tetap tentu majelisnya nggak bisa dikatakan jadi berubah jadi majelis zikir, majelis ilmu, nggak bisa. Tapi sudah lebih bagus daripada yang nggak ada kultumnya, nggak ada tausiahnya, nggak ada doanya, nggak ada kafaratul majlisnya. Itu kan, iya boleh. Ya kalau boleh aja kan gitu. Ya nggak apa-apa kan, kalau rapat pakai kultum dulu boleh nggak? Misalnya dirapatkan untuk kesuksesan pengajian itu nggak masuk ya? Iya. Karena gini, karena yang dibicarakan bukan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu atau zikir tadi. Tetapi tadi nanti jenis-jenis rapat berbeda-beda. Ada rapat yang satu lebih utama daripada rapat yang lain. Misalnya gini, sekarang kalau kita bicarakan yang dibicarakan kampung, itu ada kebaikannya juga kan? Ya, tetap dia kebaikan. Lalu yang dibicarakan persoalan umat, jadi berbeda lagi. Yang dibicarakan misalnya rapatnya membahas tentang ini para pengelola TPA. Yang dibahas gimana caranya kegiatan TPA ini bisa berkembang, anak-anak bisa kemampuannya bisa meningkat. Dia menjadi lebih utama lagi daripada yang lain dari sisi isinya, isi rapatnya. Jadi nanti kalau bicara tentang jenis-jenis rapat ya nanti rapatnya juga macam-macam ya. Tapi sejak awalnya rapat itu nggak bisa masuk dalam yang namanya majelis zikir, itu nggak bisa. Karena kalau ini kan beda, kalau majelis zikir kan memang sejak awal bicaranya fokus ke situ. Kalau ini kan nanti bisa bahasnya kemana-mana ya. Ya kayak tadi misalnya bahas tentang, yuk ngecek yuk, ini karena bahas Ramadan, ini hari ke-26 masih kosong ya, belum ada yang urunan Pak ya. Nah ini bahas urunan gitu nanti kan beda temanya itu. Atau ibu siapa yang mau double gitu, karena sudah hari kesekian, ini kan bahasnya yang dibicarakan uang, dibicarakan bahkan mungkin ada yang membahas tentang nanti menunya. Ya, kan beda dengan yang khusus tadi. Menunya setelah itu bahas setelah menu berkembang lagi menunya tapi belinya di mana gitu, warung mana gitu, catering mana. Jadi akhirnya pembahasannya kemana-mana itu. Ya, tema utamanya betul bisa jadi tema utamanya tentang kepentingan umat. Tapi ketika majelis zikir tadi dengan ini kan bedanya, dia ketika bicarakan bisa pembahasannya beberapa bahasan yang sangat betul-betul murni duniawi dan masuk ke bahasan yang remeh-temeh. Nggak dosa, di sini dapat pahala, tetapi beda dengan
majelis yang memang majelisnya majelis ilmu atau majelis zikir. Gitu. Ya. Kemudian coba lihat di sini hadis berikutnya. Ya, hadis berikutnya dari Abu Waqid. Sudah ketemu belum? Dari Abu Waqid Al-Laitsi. Halaman berapa? Halaman 74, ya. Dari Abu Waqid Al-Laitsi, Rasulullah SAW ketika itu duduk di masjid dan orang-orang bersamanya, lalu datang 3 orang. Jadi duduk sama-sama, terus kemudian datang 3 orang. 2 orang diantaranya mendatangi Rasulullah SAW dan satunya pergi. Jadi bayangkan, ini 3 orang datang, kemudian dari 3 itu yang satu udah datang sampai situ terus pergi. Yang 2, kita lihat yang 2. Abu Waqid bercerita, kedua orang itu berhenti di hadapan Rasulullah SAW. Salah seorang dari keduanya melihat ada sela atau ada celah di dalam halaqah, kemudian duduk di sela-sela tersebut. Artinya maju ke depan. Ketika di depannya masih kosong. Depan masih kosong, maju. Sedangkan yang satu lagi duduk di belakang. Coba lihat, adapun orang yang ketiga, dia berbalik dan pergi. Jadi misalnya datang gini, lihat ada majelis, terus pergi. Nggak ikut. Yang 2 ikut, tapi 2 dengan kondisi yang satu duduk di belakang, yang satu lagi berusaha untuk maju ke depan. Nah, kita lihat hadisnya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum anin nafari thalathah." Maukah kalian aku beritahu, aku ceritakan tentang 3 orang tadi. Amma ahaduhum fa'awa ilallahi fa'awahullah. Adapun yang pertama, dia berlindung kepada Allah, maka Allah pun melindunginya. Maksudnya yang pertama itu yang tadi mencari celah di depan yang kosong, dia lalu isi. Itu yang dikatakan sebagai orang yang mencari perlindungan Allah, maka Allah pun lindungi. Berarti keutamaannya ini yang paling tinggi. Ini yang paling tinggi. Yang kedua, wa ammal akharu fastahyallahu minhu. Adapun yang kedua, dia malu-malu sehingga Allah pun malu terhadapnya. Jadi artinya dia mau hadir di majelis saja datang, tapi malu untuk mengisi yang depan, tapi ngisi yang di belakang. Ini kan kebanyakan kita begitu ya. Iya. Padahal depannya kosong. Iya. Iya. Padahal depannya kosong dan depannya masih ada celah, masih bisa diisi. Bahkan bukan cuma diisi 1-2 orang, sampai 5 orang pun masih bisa. Tapi memang tipenya malu-malu terus memilih di belakang. Padahal nggak akan ditanya juga gitu. Nggak ditanya. Nah, kemudian yang ketiga, wa ammal akharu fa'aradallahu anhu. Adapun yang terakhir dia berpaling. Jadi meninggalkan majelis. Maka Allah pun berpaling darinya. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah yang cukup penting. Di antaranya, yang pertama diperbolehkan untuk memberitahu tentang orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi boleh memberitahu tentang orang yang melakukan kemaksiatan. Karena hadis ini menyebutkan ada orang yang dia sudah datang ke majelis malah pergi. Dia kan bukan perbuatan yang baik, tapi tercela kan. Maka kita boleh menceritakan itu. Boleh menceritakan sesuatu yang tidak baik. Tapi itu terlihat oleh orang banyak. Ini bukan masuk kategori ghibah ya. Karena di depan mata semua. Sama seperti misalnya gini, ada orang buka outlet jualan miras. Kalau kita membicarakannya itu bukan ghibah. Karena apa? Terang-terangan. Kan terang-terangan ya. Ada gitu, maksudnya bukan sesuatu yang disembunyikan, tapi terang-terangan. Ya. Kemudian ada lagi yang misalnya dengan terang-terangan nggak menutup auratnya. Lalu kita ceritakan, itu boleh. Itu nggak namanya bukan ghibah. Karena apa? Karena terang-terangan. Nah, dia buka aurat. Kita berbohong nggak? Nggak berbohong. Kita menceritakan apa adanya. Bahwa ini nggak menutup auratnya. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua, juga keadaan mereka sebagai bentuk peringatan terhadapnya. Jadi kalau yang kedua, setelah diceritakan, arahkan pembahasan bukan cuma sekedar bercerita, tapi untuk jadi pelajaran bagi kita, supaya jangan seperti itu. Itu poinnya. Jadi kalau ada orang yang kita ceritakan dan keburukan itu, kemaksiatan itu kita ingin hindari,
kita ceritakan dengan tujuan supaya apa? Orang tidak melakukan itu. Jadi pelajaran bagi kita. Itu poinnya. Karena apa? Karena kemaksiatan bisa dilakukan siapapun tanpa kecuali. Nah, kita ingin kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang, keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu supaya jangan ditiru. Kan ada 3 orang tadi datang terus pergi. Kan orang-orang tahu juga itu tadi orangnya pergi, udah datang terus pergi. Dan diceritakan supaya apa? Supaya jangan seperti itu. Lain kali jangan seperti itu. Dan coba lihat di sini tidak menyebutkan nama, meskipun orang tahu, ya kan? Sahabat yang tadi hadir di situ kan tahu semua kan? 3 orang tadi. Karena mereka datang dan sahabat yang lain ada di situ. Jadi mereka tahu. Menyebutkan nama itu sebaiknya dihindari karena tujuan kita fokusnya ke perbuatannya, bukan ke orangnya. Sebab gini, kalau menyebutkan nama bisa jadi nanti orang malah salah fokus atau gagal fokus. Jadi justru malah sibuk dengan orangnya, padahal tujuannya pada perbuatannya. Selain juga bisa jadi hari itu yang bersangkutan melakukan perbuatan itu, besoknya nggak melakukan lagi. Karena tujuan kita adalah perbuatan, bukan orang. Orang kan misalnya hari ini melakukan maksiat, besok enggak, bisa jadi kan? Besok enggak mengulang lagi. Dan misalnya di negara ini loh. Iya, ya, oke. Nah, gimana? Oh, negara. Presidennya itu. Kalau sudah terang-terangan nyata begitu nggak apa, itu nggak termasuk hibah. Kalau memang nyata begitu, ya kalau terang-terangan dan nyata melakukan seperti itu nggak masuk kategori hibah. Dia melakukan keburukan dan di depan orang banyak, semua orang tahu itu. Ya kita misalnya nyebut di plus 62 gitu, itu maksudnya plus 62 ya maksudnya udah tahu. Maksudnya presiden plus 62 tuh siapa gitu. Ya. Nyebut Konoha juga tahu maksudnya apa gitu. Ya, termasuk nyebut nama yang bukan nama aslinya juga. Ya, kan kasihan itu. Saya punya teman, ada loh teman saya namanya Ustadz gitu, Ustadz Mulyono gitu. Jadi sejak itu juga beliau kasihan juga. Kan jadi terdampak dari itu. Padahal beliau orang baik. Terdampak orang baik, tapi gara-gara kejadian itu kan jadi nggak enak itu. Kasihan yang punya. Ya. Padahal beliau nggak melakukan apa-apa itu. Beliau nggak terlibat secuil pun. Ya, gitu ya. Kemudian lihat keterangannya. Sesungguhnya hal tersebut tidak dikategorikan sebagai ghibah. Lihat ini tidak termasuk ghibah. Dalam hadis tersebut juga terkandung keutamaan mengikuti halaqah ilmu dan zikir. Ini keutamaan yang lain, poin berikutnya. Bisa nomor 3-nya. Keutamaan mengikuti halaqah ilmu dan zikir. Bergabung dan duduk bersama para alim dan orang yang mengkaji ilmu di masjid. Ini ada keutamaannya. Kalau ada majelis seperti itu, kita ikut. Apalagi kalau kita tahu materinya, pematerinya, sesuatu yang bermanfaat, maka kita sangat disarankan untuk menghadirinya. Kemudian berikutnya, poin yang keempat. Selain itu hadis tersebut juga mengandung pujian bagi orang yang malu. Ini poinnya, pujian bagi orang yang malu. Itu yang nomor 4-nya. Bahwa malu itu terpuji. Ya. Malu itu terpuji. Ya, malu itu asalnya adalah perbuatan yang terpuji, bukan tercela. Maka kalau orang punya rasa malu dan itu dirawat terus, itu asalnya terpuji. Justru orang nggak punya malu itu yang tercela, nggak punya malu. Ya. Akhirnya melakukan perbuatan seenaknya. Malu terhadap apa? Ya, itu sebenarnya sebagai bentuk balasan. Tentu maksudnya adalah Allah akan menghargai atas perbuatan malunya tersebut, memberikan pahala atas malu yang telah dilakukannya. Yang terakhir, duduk di tempat terakhir dari satu majelis. Jadi juga duduk di tempat terakhir dari satu majelis. Artinya apa? Ada
meskipun duduk di tempat terakhir paling belakang tetap ada keutamaan daripada yang pergi. Ya. Nah, tapi nggak boleh lalu kita menghibur selalu mikirnya kan lumayan daripada. Nah, kita ini cara beragama seperti ini harus dihindari. Cara beragama itu jangan mikirnya yang lumayan tuh daripada gitu. Lebih lumayan lah daripada nyolong gitu. Nah, ya memang kalau daripada nyolong ya jelas. Ya bandingkannya tuh yang daripada yang baik juga supaya kita lebih baik kan begitu. Kalau dengan yang buruk memang kita baik. Ya, gitu. Coba kalau kita hadiri pengajian sambil tidur. Kan lumayan daripada nyolong. Loh ya, kalau daripada nyolongnya jelas jauh itu. Nah, ya. Jauh sekali kalau ya bandingkannya sama-sama hadir. Nah, itu yang sama-sama hadir, yang satu tidur, satu nggak tidur. Nah, itu bandingkannya yang itu. Sama-sama hadir. Ya. Nah, ya. Itu beberapa keutamaan yang berkaitan dengan majelis ini dan untuk selanjutnya beberapa bahasannya kira-kira hampir sama dengan yang sudah dibahas sebelumnya. Insya Allah nanti pada bahasan berikutnya masuk ke bahasan ke-25 tentang imamah dalam sholat. Bahasan berikutnya adalah tentang imamah dalam sholat itu maksudnya imam dalam sholat.